Kalau kamu baca silsilah di Matius pasal 1, jangan lewatkan keanehan penyebutan seseorang yang gak ditulis secara langsung namanya di ayat 6. Dikatakan demikian, Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Kenapa Matius menuliskan istri Uria? Apa dia amnesia sampai lupa kalau istri Uria itu namanya Batseba? Kenapa gak sebut saja namanya Batseba? Matius gak lupa, apalagi amnesia. Penyebutan istri Uria ada tujuannya keren, sekaligus membuktikan bahwa Tuhan sebagai pembela orang-orang yang pernah disolimi. Seolah-olah Tuhan ingin berkata, aku melihat, aku ingat. Ceritanya begini, di 2 Samuel pasal 11, Uria adalah prajurit yang setia. Ketika bangsa Israel sedang berperang, dia berjuang membela negaranya. Tapi apa yang terjadi? Rajanya sendiri, Daud, menelikungnya. Daud seharusnya jadi teladan, malah jatuh dalam dosa besar. Dia mengingini Batseba, istri Uria. Lalu ia menyusun rencana licik untuk menyingkirkan Uria. Dengan sengaja Uria dikirim ke medan perang paling depan supaya ia gugur, dan akhirnya memang Uria mati. Daud berpikir semuanya beres, dosa bisa ditutup rapat-rapat. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Lewat Nabi Natan, Tuhan membongkar semua dosa Daud. Natan menegur Daud dengan keras, dan di titik itu Daud sadar, hatinya hancur. Tanpa mencari alasan atau pembenaran, Daud bertobat dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Di Mazmur pasal 51, Daud berdoa, kasihanilah aku ya Allah, bersihkan aku dari dosaku. Dosa ada konsekuensinya. Anak yang lahir dari hubungan Daud dan Batseba meninggal. Kehidupan Daud pun dilanda konflik, pemberontakan, dan penderitaan. Apa yang ditabur Daud, ia menuai bencana. Tapi disinilah anugerah Tuhan bekerja. Sekalipun Daud berbuat dosa dan ia bertobat dan diampuni oleh Tuhan, dari rahim Batseba, Tuhan memberikan anak lain, Salomo, yang kelak menjadi raja yang penuh hikmat. Dari Salomo lah kelak akan lahir Mesias. Anugerah Allah tetap bekerja di tengah kegagalan manusia. Lalu apa hubungannya dengan Natal? Banyak. Natal adalah cerita tentang Tuhan yang melihat ketidakadilan dan ia bertindak. Ketika Matius menuliskan istri Uria, itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah melupakan mereka yang dizolimi. Uria yang dulu dikhianati, tidak diperlakukan adil, tetap dikenang dalam rencana keselamatan Allah. Karena itu namanya disebutkan di silsilah tersebut. Ini kabar baik buat kamu yang pernah merasa atau yang sekarang ini sedang diperlakukan tidak adil, dikhianati atau dilupakan. Tuhan melihat, Tuhan ingat, Tuhan membela. Tapi Natal juga adalah harapan bagi kamu yang jatuh dalam dosa seperti Daud. Tuhan tegas menegur dosa, tapi dia juga membuka pintu anugerah. Dari garis keturunan yang penuh dosa ini Yesus lahir. Dia datang bukan untuk yang sempurna, tapi untuk menyelamatkan yang hancur, membela yang lemah, dan memulihkan siapa saja yang mau bertobat. Kalau kamu merasa seperti Uria, terluka, dikhianati, dilupakan, Natal adalah janji bahwa Tuhan tidak pernah diam. Tapi kalau kamu merasa seperti Daud, jatuh dalam dosa, Natal adalah bukti bahwa anugerah Tuhan masih bekerja buat kamu asal kamu bertobat.